Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, tadi kan gue baru balik dari library bareng sama si Bilal. Jadi pas sebelum gue naik ke atas, gue cek mailbox dulu. Pas gue cek mailbox, akhirnya tada! Yang ditunggu-tunggu. Nah, jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu, gue itu ngirim satu aplikasi ke application ya, ke apa namanya? Ke urusan keimigrasian gue. Terus biasanya yang gue tanya ke teman-teman gue itu 2 bulan udah jadi. Ini punya gue berbulan-bulan gak jadi-jadi. Kayaknya mungkin karena kasus COVID gitu naik atau work from home, nggak tau lah. Akhirnya ini jadi molor dan lama banget gitu. Tapi mudah-mudahan kita buka ya sekarang. Mudah-mudahan sih ini emang ya beneran suratnya. Mudah-mudahan ya kita buka. Oke, itu suratnya dari immigration ya. Terus gua dapet akhirnya jadi guys, yang ditunggu-tunggu. Gua tutupin ya. Akhirnya kartu gua jadi. Jadi ceritanya kayak gini. Gua tuh udah tahu mau bikin mau renew. Jadi ini tuh kartu permanent resident gue yang baru. Jadi jadi tahun lalu itu kan gue udah baca-baca tuh di internet. Jadi 9 bulan sebelum expire juga lu udah bisa renew kayak gitu kan. Terus gue udah nanya-nanya ke beberapa teman, searching di internet juga gitu. Karena biasanya gue nggak pernah ngurus urusan keimigrasian tuh pakai agency. Cuman paling tanya-tanya teman aja atau searching-searching di internet karena banyak informasi yang di internet, di YouTube segala macam gitu, atau nanya ke teman aja. Cuman untuk urusan keimigrasian. Kalau misalnya pakai agency itu kan mahal banget gitu ya. Jadi kayaknya nggak worth it deh gitu. Soalnya kalau bayar pakai agency itu kadang ada yang mintanya $500 atau lebih. Cuman untuk ngurusin kartu kayak beginian doang. Padahal kita bisa ngerjain sendiri kayak gitu. Terus, nah di informasi di internet itu, jadi kalau 9 bulan mau expire itu kita udah bisa ngajuin aplikasinya gitu untuk renew. Nah, akhirnya gue udah nanya-nanya dari kapan tahun lah gitu. Soalnya ada beberapa teman juga yang deketan kan waktunya dia renew juga kan. Nah, terus akhirnya gue tanya-tanya, gue minta gue minta linknya untuk application-nya dan segala macam kayak gitu. Sambil gue cocok-cocokin juga sama yang di internet gitu kan. Terus udah kayak gitu. Nah, ceritanya 2 teman gue ini udah apply, udah ngirim application-nya. Yang satu online, yang satunya pakai paper ya. Terus dua-duanya itu sama. Baliknya itu cuma 2 bulan selesai. Ya udahlah, pikir gue ntar aja lah gitu. Udah mau deket-deket kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya gue udah dapet surat-suratnya itu kan, mintalah ke temen karena waktu itu mau ngeprint, gue lagi printer gue lagi rusak, terus library juga lagi tutup waktu itu kan, jadi nggak bisa ngeprint juga. Akhirnya gue minta tolong sama temen untuk dia punya beberapa kopinya gitu, terus gue minta kopinya dikirimin lah ke rumah gitu kan. Baik banget teman gue tuh. Terus udah kayak gitu, akhirnya gue ngisi. Gue udah dapet itu dari bulan Maret kalau nggak salah. Nah, kartu gue expire bulan Juni. Terus udah kayak gitu, akhirnya gue molor gitu karena waktu itu kalau nggak salah ya sempet anak-anak itu sekolah online segala macam. Nah, untuk ngisi CPR card-nya ini kan, ngisi application-nya itu ada yang ada di situnya berapa hari lu keluar dari Kanada gitu. Nah, itu kan kita harus ngecek paspor segala macam gitu. Gue nggak ada jurnalnya kan. Jadi gue harus ngecek paspor, bongkar-bongkar gitu. Dan males lah kayak gitu kan. Terus akhirnya pas udah mau deket bulan-bulan Mei lah gitu ya. April akhir gitu. Udahlah gue urusin tuh. Mendadak 2 bulan udah bisa lah gitu pikir gue kan. Ya udah, akhirnya April segala macam selesai. Terus kita bayarnya itu online aja. Bayarnya cuma $50 online. Terus di print receipt-nya, terus kirim bareng sama aplikasinya. Nah, gue kirim itu bulan Mei tanggal 1. Gue ngirimnya pakai yang ada track record-nya gitu. Jadi gue make sure kalau si aplikasinya itu nyampe di tempat tujuan lah, ibaratnya kayak gitu. Terus akhirnya udah beberapa hari kemudian itu gue udah dapat notifikasinya kalau si application gue udah selesai nih. Bulan Mei ya, ngirim tanggal 1 Mei. Terus udah kayak gitu Mei, Juni, Juli, kok gue nggak ada informasi apa-apa gitu ya. Gue telepon lagi ke teman,
Ini berapa lama kemarin lo ininya? 2 bulan jadi katanya gitu. Terus gue tanya, lo ngirim online apa ngirim bikin aplikasi, ngirim application-nya online atau by paper? Gue bilang gitu kan, online katanya. 2 bulan jadi. Nanya lagi ke teman satu lagi, lo ngirimnya namanya online apa by paper? Gue bilang by paper katanya. Berapa bulan? 2 bulan jadi katanya. Ini sama-sama 2 bulan, sama-sama 2 bulan prosesnya udah jadi, walaupun prosesnya beda, ada yang ngirim online sama yang ngirim by paper gitu ya. Ini kenapa ya gitu. Terus gue tanya lagi, telepon lagi temen gitu, lu waktu udah pernah renew ini belum PR? Gue bilang udah tahun lalu katanya gitu. Terus berapa lama? Lama banget katanya. Ada mungkin katanya 6 bulan. Udah santai aja, nggak usah ditunggu-tunggu katanya gitu kan. Lagian nggak penting-penting amat. Emang sih sebenarnya kalau kartu PR card itu nggak terlalu penting untuk misalnya sebagai ID card yang daily gitu, enggak. Jadi ini lebih ke misalnya kalau lu pergi ke luar negeri, maksudnya lu pergi pulang lah ke Indonesia atau ke Amerika atau kemana lah gitu. Nah kalau mau enter lagi ke Kanada itu harus punya PR cardnya. Kalau nggak ada PR cardnya itu harus bikin kartu apa gitulah temporary, gue lupa. Cuman alangkah lebih baiknya kalau lu mau travel supaya nanti baliknya gampang, itu harus punya kartu PR cardnya gitu. Terus so jadi intinya gue ngirim application itu bulan Mei tanggal 1. Terus sekitar beberapa hari kemudian itu di track record di post office-nya itu udah nyampe. Terus gua baru dapat notifikasi via email itu tanggal 9 September 2021, dan itu dibilang di emailnya itu kalau mereka udah nerima application gue itu dari Mei tanggal 6. Jadi proses pengiriman itu cuma 1 minggu aja. Nah dari September tanggal 9 itu sampai sekarang September tanggal 21 baru nyampe, tanggal 21 baru nyampe. Jadi tanggal 9 September itu pas gua dapat notifikasi itu baru dikerjain sama mereka. Terus nggak nyampe 2 minggu, 3 minggu dikerjain sama mereka, alhamdulillah udah jadi. Sekarang sih udah tenang. Jadi kalau misalnya ada emergency mau kemana gitu kan enak gitu kalau ada kartunya gitu. Kalaupun misalnya telat, proses ini itu nggak akan ngerubah status permanent resident kamu. Jadi status permanent resident ya tetap aja gitu. Cuman kartunya aja yang telat gitu. Plus kalau misalnya mau ke luar negeri, nanti mau balik lagi tuh ya tetap harus ada PR card-nya gitu. Jadi ya cuman itu aja kayak gitu. Sekarang sih alhamdulillah udah tenang ya, jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi. Jadi lagi pandemik ini proses gua by paper itu sekitar 4 bulanan. Nah, abis ini gua mau ngejelasin gimana caranya ngisi aplikasi Renew PR Card. Nanti gua sharing di sini juga di video ini ya. Yuk kita ngisi application buat PR Card.